Oke, siap-siap. Hari ini kita bakal bongkar habis sebuah rahasia. Sebuah blueprint yang dipakai buat mengubah pengusaha biasa jadi konglomerat raksasa. Ini bukan sekedar tips bisnis, ini adalah end game-nya. Tahap akhir yang bikin kekayaan mereka meledak sampai triliunan rupiah. Coba deh jawab jujur. Lo mungkin bangun pagi buta, kerja gila-gilaan, pulang malam, bahkan sampai lembur. Emang lo beneran percaya kalau orang-orang terkaya di dunia itu kerja 100 kali lipat lebih keras dari lo? Jawabannya, enggak sama sekali. Ini bukan soal siapa yang paling capek atau paling sibuk. Kenyataannya, kita sama mereka itu bahkan nggak main di pertandingan yang sama. Yap, mereka main di level yang beda. Sebuah sistem yang namanya kapitalisme tahap akhir. Jadi sementara kita sibuk mikirin cara jualan atau pusing sama spreadsheet, mereka udah lama meninggalkan permainan itu. Mereka main di sebuah game yang dirancang untuk keuntungan eksponensial. Nah, sekarang kita bedah tuntas aturannya. Oke, aturan pertama. Semuanya dimulai dari satu kata yang mungkin bikin kita ngeri, tapi buat mereka ini adalah senjata utama. Apa itu? Utang. Eits, tapi tenang dulu, ini bukan utang pinjol ya. Gini cara mainnya. Katakanlah lo punya modal 10 miliar. Orang biasa mungkin bakal muterin 10 miliar itu aja. Tapi calon konglomerat, dia pakai 10 miliar itu sebagai jaminan buat pinjam 100 miliar dari bank. Duit 100 miliar itu dipakai buat beli aset. Terus dipoles dikit, dijual lagi jadi 200 miliar. Terus gimana? Ya balikin utang 100 miliarnya ke bank. Sisanya 90 miliar profit bersih langsung masuk kantong. Coba kita hitung. Dari modal awal cuma 10 miliar, mereka bisa cetak profit 90 miliar. Itu artinya returnnya 900%. Bukan 90, tapi 900%. Ini bukan cuma skala bisnis yang beda, ini udah beda dimensi, bro. Nah, konsep canggih ini namanya financial leverage. Simpelnya sih, ini seni menggunakan duit orang lain buat melipat gandakan keuntungan kita sendiri. Ini 100% legal dan inilah cara mainnya para pemain kelas kakap. Mereka melakukannya dalam skala yang gila-gilaan. Oke, setelah jadi besar karena utang, mereka nggak bakal berhenti di situ. Nggak mungkin. Mereka masuk ke fase kedua yang lebih tricky lagi. Membangun sebuah benteng pertahanan bisnis yang mustahil ditembus sama kompetitor manapun. Terus apa langkah selanjutnya? Mereka berhenti bergantung sama orang lain. Mereka mulai memakan rantai pasokan mereka sendiri. Dari yang paling hulu sampai yang paling hilir. Coba lo bayangin deh. Kalau lo punya bisnis properti, lo beli juga pabrik semen sama pabrik besinya. Kalau lo punya pabrik makanan, ya sekalian aja beli perusahaan tepungnya. Dan yang paling pamungkas, kalau lo punya bank sendiri, wah bank itu bisa jadi sumber modal tanpa batas buat semua bisnismu yang lain. Game over buat para pesaing. Nah, strategi ini menciptakan yang namanya moat atau parit pertahanan. Artinya, setiap Rp1 yang dibelanjakan, mulai dari bahan baku sampai penjualan, semuanya muter di dalam grup perusahaan mereka sendiri. Kompetitor jadi nggak bisa masuk. Bukan karena produk mereka jelek, tapi karena mereka nggak bisa ngelawan ekosistem yang udah terkunci rapat ini. Dan sekarang, kita masuk ke puncak piramida, babak finalnya. Ini adalah tahap di mana keajaiban finansial yang sesungguhnya terjadi. Tahap yang mengubah pengusaha kaya raya menjadi seorang raja di dunia kapitalisme. Ini dia rahasianya, bagian yang gak bakal lo temuin di buku teks bisnis manapun. IPO alias IPO. Inilah momen di mana mereka gak butuh bank lagi. Kenapa? Karena mereka sekarang pakai duit kita semua. Duit publik sebagai bahan bakarnya. Mekanismenya gini. Mereka jual katakanlah 30% saham perusahaannya ke publik. Dari situ mereka langsung dapat duit tunai, misalnya 600 miliar rupiah. Duit ini datang dari siapa? Dari investor retail, dana pensiun, yah dari orang-orang kayak kita. Dan bagian yang paling mind-blowing, si konglomerat ini nggak keluarin duit sepeser pun dari kantong pribadi mereka buat dapetin modal segede itu. Setelah IPO, permainan mereka makin canggih. Mereka punya mata uang baru, yaitu saham perusahaan mereka sendiri. Jadi, buat beli perusahaan lain, mereka nggak perlu keluarin duit cash. Cukup bayar pakai saham. Transaksinya cuma perpindahan angka di atas kertas. Tapi aset yang mereka dapat, bisnis yang mereka akuisisi, itu semua nyata. Jadi, dari semua tahapan gila ini, apa sih sebenarnya benang merahnya? Apa rahasia terbesar di balik semua ini? Nah, sekarang kita simpulkan semuanya. Setelah kita lihat prosesnya, mulai dari pakai utang, bangun ekosistem, sampai pakai uang publik, apa inti dari semua permainan ini?
Apa rahasia terbesar yang menyatukan semuanya? Ini dia jawabannya. Keuntungan terbesar mereka itu bukan dari jualan produk atau jasa, tapi dari kemampuan mereka buat mengontrol persepsi publik, persepsi terhadap nilai bisnis mereka. Valuasi saham di pasar modal itu murni permainan persepsi dan mereka adalah masternya. Lantas, apa pelajarannya buat kita? 1. Leverage itu alat, bukan monster yang harus ditakuti. 2. Bangun ekosistem, jangan cuma fokus jualan satu produk. 3. Sadari kalau uang yang sesungguhnya itu ada di permainan valuasi dan persepsi. Dan yang paling penting, di pasar modal lo harus pilih peran. Mau jadi batu bara yang terus dibakar untuk bahan bakar, atau jadi masinis yang mengendalikan keretanya. Sistem ini udah ada, dan bakal terus berjalan, suka atau nggak suka. Melawannya, mustahil. Tapi aturannya bisa dipelajari. Blueprintnya bisa kita bongkar. Dan permainannya bisa kita mainkan. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Lo mau mulai belajar atau enggak?